مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Aidin aidat rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang sangat pendek dalam Al-Quran, dan pertanyaan ini sering kita dengar, sering kita dapatkan. Bahkan mungkin tadi ketika bapak dan ibu meninggalkan rumah, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan yang lain, bapak ibu sudah berpenampilan rapi, ini sudah memakai pakaian lebaran, lalu bu balik ke mana? Pak balik ke mana? Apa pergi lockdown? Apa libur? Tidak ada id dan sebagainya. Inti pertanyaannya, balik angkat ke mana? Ikhwatu iman rahimakumullah. Ternyata pertanyaan itu ditanyakan juga oleh Allah. Jadi Allah bertanya dengan pertanyaan yang seperti demikian. Balik angkat ke mana? Di mana letaknya firman Allah tersebut? Itu ada dalam Al-Quran. Surat At-Takwir. Yang bunyinya itu Fa'aina tadhabun. Hendak berangkat kemana? At-Takwir ayat 26. Pendek pertanyaan. Fa'aina tadhabun. Kamu ini mau berangkat kemana? Seperti halnya yang tadi, bapak dan ibu meninggalkan rumah, di tengah jalan bertemu dengan tetangga. Balik ke mana, Pak? Di tas ini gitu. Apa kayaknya bisa bapak dengan tempat itu? Oh, mau pusat kan tidak usah, di rumah saja. Terus di bumi, dan sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Untuk itu tidak akan dibahas. Itu nanti urusan yang lain. Kita coba dalam ayat ini. Kenapa pertanyaan yang sangat simpel itu, yang biasa kita tanyakan, melihat ada seseorang sudah pakaiannya rapi, kurang oke, kadang-kadang sok itu, balik ke mana bu? Itu rapi, oh balik ke daya, balik ke kota. Biasa lagi. Bertanya kepada yang lain, akan berangkat kemana? Berangkat kemana Bapak? Itulah biasa. Jadi kalau kita lihat pertanyaan tersebut, kemudian Allah yang bertanya. Ini kan menjadi agak aneh. Pertanyaan anu biasa ditanyakan ke orang, tidak bersosial, dalam bermasyarakat, berangkat kemana, terus di mana, itu kan biasa. Sekarang Allah yang menyampaikan. Dalam surat Al-Takwir. Fa'aina tadhabun. Wahai manusia, kamu ini mau berangkat kemana? Ikhwatu iman rahimakumullah. Selintas pertanyaan ini simpel, selintas pertanyaan itu sederhana, tapi ternyata panjang lalakonan. Pendek pertanyaannya, tetapi ceritanya ini akan sangat panjang. Bahkan ceritanya tidak akan ada ujungnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jika kita menyampaikan sesuatu, jika kita bertanya terhadap seseorang dari satu masalah, mungkin biasa, mungkin tidak aneh. Terlebih lagi dengan pertanyaan yang tadi, biasa itu malu, aneh. Tapi ketika Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa,
Allah yang Maha Sempurna menyampaikan demikian, tentunya jangan kita sikapi seperti orang lain bertanya pada kita, mereka mana wajib? Oh kan, tidak begitu. Berarti ada sesuatu yang perlu direnungkan, ada sesuatu yang perlu dipahami, dipikirkan. Terlebih lagi tadi saya sampaikan, pertanyaan ini ceritanya tidak akan ada ujungnya. Panjang lalakonan jawaban. Pemahaman terhadap ayat wa aina tadhhabun ini panjang sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak akan ada ujungnya. Itu maksudnya. Bapak dan Ibu rahimahullah. Kita mulai. Hidup kita di dunia ini, apakah hidup yang terakhir? Berarti hidup kita hidup akhirnya ya? Tidak. Ya, sebenarnya ya sudah langsung kata ya. Kata. Tidak. Hidup kita ini bukan hidup yang terakhir. Ini hidup yang kedua. Yang pertama dari sejak kita mati dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ini hidup yang pertama. Summa yumitukum, kemudian kalian akan mati. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi hakikatnya hidup kita ini nanti kehidupan, roda kehidupan kita itu endingnya itu hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi endingnya itu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada kita, kita masih hidup di alam ini, di dunia ini, di bumi ini. Bumi yang sudah sangat tua, bumi yang sudah sangat uzur. Kenapa saya katakan sangat tua? Bumi iya teh Bapak Ibu, bumi numpang di cicingan ku Adam. Bumi ini adalah dulu yang cicingan ku Nabi Nuh di kaumnya. Bumi ini adalah bumi yang diduduki oleh kaum Samud dan Nabi Soleh, Nabi Hud dan kaum Ad, Nabi Musa dan Bani Israel, Nabi Isa dan Bani Israel, termasuk kita. Jadi bumi ini bukan bumi yang baru. Bumi ini sudah sangat tua. Sekarang tahun 2020, pertama dihitung di Nabi Isa. Bagaimana sebelumnya? Dari Isa ke sebelumnya, ke Daud, ke Sulaiman, mundur lagi ke belakang, ke Musa, mundur lagi ke belakang, ke Ibrahim, mundur lagi ke belakang, ke Nuh, mundur lagi ke belakang, ke Adam. Dari kita saja ke Nabi Isa 2020 tahun jaraknya. Nabi Isa mundur ke belakang berapa ribu tahun kan? Dari Musa ke Nabi Daud itu al-sanadin 1000 tahun. Di Musa, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, catat kali yang 100 tahun. Apalagi kalau ditarik ke belakang, dibuatlah bumi ini sudah sangat kuat. Kalau tadi taros, hari akhir mereka mana? Ibu mereka mana? Mereka pabrik anak-anak. Pertanyaan ini bukan pertanyaan ditanyakan hari ini, tapi Allah ingin mengingatkan kita semua pada momentum yang sangat barakah ini, 1 Syawal 1441 Hijriah ini, tengah kondisi yang masih belum berubah. Ini sangat penting kita pahami bersama. Kita ini bukan dari kita mana, dan pasti berarti bakal maut kita. Nah, pertanyaannya berikutnya, yang kemudian Pak Khotib sampaikan, ceritanya akan panjang. Maksudnya apa? Pasca kematian itu akan ada. Yang hadir sekarang Bapak dan Ibu, yang sudah punya cucu, bahkan mungkin cicit, yang sudah punya anak atau mungkin yang masih bujang, gadis, masih kanak-kanak, tidak ada yang hadir di tempat yang mulia ini yang pernah hidup sebelumnya di dunia. Ayah nggak cukup. Ayah hidup di dunia 2 kali. Wah ayah.
hidup di dunia ya teh sekali-kali nanti. Ini pertama kali dan ini cuma sekali-kali. Tidak ada yang dua kali. Tidak. Oleh karena itu, walaupun pertanyaannya simpel dari Allah, ini pertanyaan biasa ditanyakan ke orang kata tangga, kata tur. Kamu tidak beri pertanyaan belum berbobot, bukan itu. Bukan itu. Bukan Allah tidak tahu dan tidak paham pertanyaan yang disampaikan oleh kita kepada yang lain atau yang lain pada kita. Bukan itu. Tapi ini ada sesuatu yang kadang-kadang manusia melalaikan, kadang-kadang manusia melupakan. Hidup, bergerak, berjalan, beraktivitas tanpa ada tujuan. Ngalir tidak cari. Dan ini isyarat dari pertanyaan. Ada dua setidaknya yang ingin khotib sampaikan hikmah dari pertanyaan. Yang pertama, Allah nanya ke itu teh. Ngelingan ka urang anjeun teh hirup kudu boga tujuan. Sudah sekarang usia belasan tahun, sekarang usia di atas 20, 30 terus ya. Sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya istri. Anjeun teh rek mana? Anda ini sudah punya tujuan atau tidak dalam hidup? Karena hidup Anda cuma sekali. Tidak ada hidup yang dua kali. Syarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hidup ini harus punya destinasi, harus punya tujuan. Karena terminalnya sudah pasti, terminal kematian sudah menunggu. Kurang rek naon. Kalau kemudian hidup kita, sampuan lawe lah. Angin kawetan milu, kawetan. Angin kakulon milu, kakulon kumarame nawe bahaya. Kalau kita hidup tidak punya destinasi yang jelas, tidak punya tujuan yang tegas, yang jelas, berbahaya. Putra ini contohnya, sampai sebagai ngalelewe nih, kayak ibu, putra bisa. Nah, biasanya, buka tak kapan dia masuk musim COVID. Kalau itu kan toko dia mau, PIW masuk. Angkat, banyak. Di mana jadi si bapak? Pesanan lagi buat barudak deh. Masuk, yang secikal, buka dua, kenal. Yes. Sampai ada 20 item. Nah, iya Pak. Saya nih budget. Ya, ayo atuh bismillah berangkat. Tujuan anak ke mana? Ke mall. Ke aja. Geser naon wae? Atuh. Tos aya 20 item. Angkat ke Bandung. Tarik dulu di mobil, di parkiran ngaliwat toko. Toko naon? Toko tas. Hanya kantor 500 gila. Bisa tahun pada tarik 2 kali makan nasi tahun. Mama belum kantor. Ikhwat iman rahimahumullah. Padahal dia 20 item beraya kantor. Dalam 20 item daftar yang akan belanja, beraya kantor. Pernah dekat pengalaman itu? Di bumi ngarencanakeun mau A, mau B, mau C, mau D. Pas apa yang dituju? Jadi ayah G, jadi ayah H, jadi ayah M. Pernah? Padahal tujuan sudah ditetapkan. Kan orang saya lihat mereka itu meuli anu. Kenapa sudah sampai jadi ada yang lain? Memang tidak apa-apa, cuma ini sebagai gambaran dalam hidup. Nu aya tujuan wae bisa loba komo lamun tujuan. Nu boga tujuan wae oge bisa loba. Saya ini nanti kedua sepakat ya, si Bapak jeung si Mama teh. Jadi itu teh beli 20 item aja baru dah. Saya kacau. Tapi kenapa pikir dituju? Nyari bobo bisa. Bahkan sakapun ya. 20 item dominan Garuda. Hari pas kuih di Bandung, Garuda dengan 10%, dengan 50%, bahkan 50% jadi dulu. Padahal ya tadi, hampir semuanya buat anak-anak. Karena terjadi demikian. Ya untuk ayah, hasil itu ayah, padahal itu ayah, waktu itu cukup. Ya, ayah semangat, ayah sapat
Lalu kayak ini. Kayak mulai kantong kayak ini. Kan iya, weh. Dan sekarang kalau barudak kamilu bakal ewel sama budak. Dan sama barudak kamilu jepling, weh. Dua antaranya. Padahal tujuannya macam barudak lah. Ini ikhwan iman. Yang ada tujuan saja bisa berubah. Komodai lalu terboga. Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya simpel, sangat sederhana, sangat biasa, bukan hal yang luar biasa. Ba'aina tadhabun. Dan ini kemana aja? Ini simpel sekali pertanyaan. Tapi dibalik itu luar biasa. Allah ingin mengingatkan kita, wahai manusia, tujuan kamu di dunia ini untuk apa? Ini yang pertama. Hikmah mukerdah kurang dipetik. Ini pertanyaan yang sangat simpel. Ba'aina tadhabun. Akan berangkat kemana kau ini, wahai manusia? Jawab oleh kita, tetapkan oleh kita, dan pegang dengan kuat oleh kita. Kenapa harus dipegang? Kenapa harus dipegang? Tadi contohnya, yang sudah punya tujuan saja masih bisa belok kanan belok kiri. Yang sudah punya tujuan saja bisa berubah. Komodai lalu berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman rahimahullah. Apa hikmah yang kedua dari pertanyaan sederhana Allah? Fa'aina tadhabun. Kamu ini mau berangkat ke mana? Ini ada isyarat dari Allah. Ada isyarat dari Allah bahwasanya kalian itu manusia. Ketika menetapkan tujuan, ketika menetapkan target, tidak cukup ansih, tidak cukup hanya sebatas target dan tujuan saja. Ada hal yang lain yang sangat penting untuk dipersiapkan. Apa itu? Ya sudah nama Bapak Ibu, nyantelkan ajang kurang, nyantelkan tujuan kurang ke rumah kawasan. Berangkat dari rumah, kemudian diniatkan tujuan kita mau ke Bandung, beli anu. Tidak cukup itu, nyantelkan niat orang yang kita Bandung ke Allah. Kaitkan hati kita kepada Allah. Apa maksudnya? Seorang manusia bergerak di dunia ini, di kehidupan ini, targetnya sudah ada. Perlu ada backup, perlu ada perlindungan, perlu ada pertahanan. Dan perlindungan pertahanan yang paling kuat adalah perlindungan dan pertahanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal. Yang pertama tadi, kenapa sampai berubah? Sebab ayat waswasas syayatin. Niat 20, jangan barudak jadi 30 atau mungkin jadi berubah dari 20 mungkin lagi. Kenapa? Ada waswasas syayatin. Setan harewas. Iya, yang melewat lima, berewe es krim, berewe jajan, beres. Ini apa dia tak boleh kantor, boleh anu. Jangan kurang bikin kepalanya. Itu apa? Was-was syayatin bisa. Tapi manakala kita itikadkan dan kita santerkan hati ini kepada Allah, berlindung kepada Allah, insya Allah. Allah yang kemudian membantu kita untuk melakukan filterisasi, paling tidak menekan godaan-godaan yang jelek. Itu yang pertama dari hikmah ini. Maksud dari nyata itu bukan ikhwatul iman rahimahullah. Dengan kita mengkaitkan diri kita, jiwa kita kepada Allah, itu nanti dalam bahasa saya itu disebut dengan tawakal. Dalam Al-Quran ada kalimat begini: Faidah azamta fatawakal Allah. Apabila kau berazam, beriktikad kuat menetapkan tujuan, tidak cukup tawakal Allah, serahkan kepada Allah. Kok kenapa harus demikian? Karena manusia diberikan wewenang oleh Allah dalam proses. Sekali lagi, kita ini hidup di dunia diberikan wewenang oleh Allah itu dalam proses, tidak dalam hasil.
Untuk hasil akhir Allah kekuasaan. Allah memenangkan. Bapak dan Ibu pernah tidak mengalami seperti ini? Rencana keluar. Lebaran ayeuna ieu teh Pangandaran. Siapkeun jangan kereta mobil. Booking hotel. Pas H-2, H-3 dikonfirmasi. Siap juga alhamdulillah. Siap. Tanggal pesawat beres siap-siap berapa yang ngurus nyiapkeun yang uang dan sebagainya baju disiapkan. Anu pas rek biur aya telepon. Itu salah. Iya teh anu. Hai musibah. Nah musibah naon? Kecelakaan salah di mana? Wah, keluarga bisa ada kecelakaan semua. Orang tua Anda bisa kecelakaan di kota seperti ini. Teknologi kan ini Pangandaran. Tolong silakan. Ibu rekreasikan lah. Nah, terus aja. Tidak akan dilanjutkan. Kenapa ini orang tua tidak musibah? Padahal cina ke Pangandaran bisa bulan menanam disiapkan. Lalu disiapkan bajunya, booking hotel sudah dilakukan, travel sudah disiapkan, dan sudah siap, sudah 99%, tinggal biur. Allah kemudian menghendaki, jangan jadi. Kumaha Allah bicara. Kalau kamu sibahan, aja tinggalkan. Kalau rumah sakit, aja tinggalkan. Kalau kasihan. Nah ini yang dimaksud. Kita itu hanya ada di ranah proses. Di ranah proses. Rencana apapun kita di ranah proses. Endingnya, hasilnya bukan domain kita. Perencanaan, misalnya kalau di sini ada yang dagang, bisnis dan sebagainya. Perencanaan itu batu orang bakal itu. Makanya yang membuat bisnis plan 2020 begini. Tak tahunya ayam corona habis itu rontok semua. Perencanaan yang sekian akan target sekian ya rontok semua. Uang itu tertinggal. Corona tidak apa suku jesiran. Corona cuma awal. Luar biasa. Dengan simpanan yang sangat kecil ini merontokkan semua. Amerika, semua negara. Allah gampang. Inilah maksud dari lapat fa'aina tadhabu. Di samping meneguhkan tujuan, juga yang kedua, nyantelkeun hati ke Allah. Naon maksudnya? Urang yang lindung ke Allah, mengkaji itu kan buat tawakal. Tawakal kalau orang ikhtiar hukum salah hukum. Kumaha sih mangga buktinya ngatur. Dan yang akan dilihat oleh Allah itu bukan hasil. Allah itu akan melihat sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana usaha kita. Itulah yang Allah akan. Bapak dan Ibu Aidin Aidat rahimahullah. Cukup saja. Tidak perlu buat setengah ya. Setengah ya. Itu langsung itu. Tapi dia kemana? Mudah-mudahan takbirah ini surat At-Takwir ayat 25 sederhana kalimatnya. Ayat takbir. Berangkat ke mana kau? Hal yang patut kita minta. Sungguh dalam pertanyaan simpel ini karena muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita menutup pertemuan kita ini seperti yang dulu Rasul lakukan, yang dulu sahabat lakukan. Idal taqa, apabila para sahabat bertemu ba'dhum ba'd antara sebagian dengan sebagian yang lain, maka kalimat yang terucap itu bukan minal aidin wal faidin, bukan mohon maaf lahir batin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Ini khotib ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, setelah kita satu Ramadan Saum, kemudian hal ini dilaksanakan dengan sunat-sunat satu Syawal, dan kita saling berdoa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan, menerima semua amal-amal yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan, di saat ini, bahkan mungkin di saat yang mendatang, terima menjadi amalan saleh. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.